Halo, perkenalkan nama saya Manova Farizi. Di sini saya ingin mempresentasikan penelitian tentang keragaman budaya di Indonesia. Keragaman budaya di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri dalam konteks pemahaman masyarakat majemuk. Selain kebudayaan kelompok suku bangsa, masyarakat Indonesia juga terdiri dari kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari beberapa kebudayaan kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Dengan jumlah penduduk 200 juta orang, di mana mereka tersebar di pulau-pulau Indonesia. Mereka juga mendiami dalam wilayah dengan kondisi geografis yang bervariasi, mulai dari pegunungan, tepian hutan, pesisir, dataran rendah, pedesaan, hingga perkotaan. Hal ini juga berkaitan dengan peradaban kelompok-kelompok suku bangsa dan masyarakat Indonesia yang berbeda. Pertemuan-pertemuan dengan kebudayaan luar juga mempengaruhi proses asimilasi kebudayaan yang ada di Indonesia, sehingga menambah ragamnya jenis kebudayaan yang ada di Indonesia. Kemudian juga berkembang dan meluasnya agama-agama di Indonesia turut mendukung perkembangan kebudayaan Indonesia sehingga mencerminkan kebudayaan agama tertentu. Bisa dikatakan Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman budaya yang tinggi. Tidak saja keanekaragaman kelompok suku bangsa, namun juga keanekaragaman budaya dalam konteks peradaban, tradisional hingga modern dan kewilayahan. Dengan keanekaragaman kebudayaan Indonesia dapat dikatakan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara-negara lain. Dengan keanekaragaman budaya Indonesia dapat dikatakan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara-negara lain. Indonesia mempunyai potret kebudayaan yang lengkap dan bervariasi, dan tidak kalah pentingnya, secara sosial, budaya dan politik masyarakat Indonesia mempunyai jalinan sejarah dinamika interaksi antar kebudayaan yang dirangkai sejak dulu. Interaksi antar kebudayaan dijalin tidak hanya untuk meliputi antar kelompok suku bangsa yang berbeda, namun juga meliputi antara peradaban yang ada di dunia. Pengertian budaya sendiri adalah seluruh cara kehidupan dan masyarakat yang manapun, dan tidak hanya mengenai sebagian dari acara hidup itu. Budaya memiliki dua bentuk utama, kebudayaan non-material dan kebudayaan material. Kebudayaan non-material berupa ide-ide yang diciptakan dan dikembangkan oleh masyarakat. Sedangkan kebudayaan material berupa benda-benda fisik yang dibuat oleh anggota masyarakat. Melalui budaya, masyarakat dan kelompok-kelompok sosial mendefinisikan dirinya dan mencoba mengembangkan perilaku sesuai dengan nilai-nilai bersama. Cakupan budaya sangat luas, meliputi bahasa, kebiasaan, norma-norma, moral, aturan-aturan, alat-alat, produk-produk, teknologi, organisasi, dan institusi. Kita dapat membedakan individu berdasarkan pada perilaku budaya yang dikembangkan, karena masing-masing individu cenderung mengembangkan perilaku yang sesuai dengan ukuran-ukuran perilaku yang berlaku dalam kebudayaan di mana dia berasal. Beberapa kebudayaan memiliki perilaku khas budaya yang sangat menonjol. Kita dapat dengan mudah membedakan orang Madura, orang Jawa, atau orang Batak dari bahasa yang digunakan, atau kalaupun bahasa Indonesia yang dipakai tak jarang logat Madura, Jawa, dan Batak masih sangat kental dan tidak sulit dibedakan. Jombang adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Timur yang selama ini dikenal dengan sebutan kota santri. Julukan tersebut sangatlah pantas jika melekat pada kata Jombang, karena kata Jombang sendiri merupakan salah satu pusat dari banyaknya pondok-pondok pesantren. Di Kabupaten Jombang tersendiri berdiri 4 pondok pesantren yang memberikan banyak pengaruh terhadap masyarakat Jombang. Di sebelah Jombang bagian barat terdiri Pondok Pesantren Mamul Ma'rif Denanyar. Namun siapa sangka Kabupaten Jombang juga mempunyai potensi wisata alam. Siapa yang tidak kenal Wonosalam? Salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Jombang itu terkenal dengan buah duriannya. Kecamatan itu terletak di daratan tinggi sebelah tenggara kota Jombang. Kecamatan Wonosalam merupakan penghasil buah durian yang perlu diperhitungkan. Selain itu, Kecamatan Wonosalam juga memiliki potensi untuk menjadi daerah wisata, khususnya agrowisata, karena mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah sebagian petani. Tidak hanya buah durian saja yang
ada di kawasan Wonosalam. Selain itu, kawasan itu juga merupakan penghasil cengkeh, kopi, dan pisang. Begitu banyak potensi yang ada di kawasan Wonosalam ini, tidak hanya sekedar hasil pertanian saja. Keindahan panorama alam yang dimiliki Wonosalam sungguh menakjubkan. Bila kita berkunjung ke Wonosalam, banyak tempat wisata alam yang bisa kita kunjungi seperti air terjun, Gua Sigolo, Kampung Jawi, dan banyak lain-lainnya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.